Sugeng rawuh, para sedulur kabeh, wilujeng sonten. Wilujeng dalu, lan mugi tansah pinaringan sehat, lan tentreming ati. Di channel Javanan Budaya, kita tidak sedang mencari siapa yang paling pintar. Tidak sedang mengejar gelar. Tidak pula berlomba menjadi paling benar. Hari ini, kita akan membuka sebuah filosofi Jawa yang terdengar aneh, bahkan terkesan menantang logika modern. Guru, saking pintere wong bodoh. Berguru dari kepintaran orang yang dianggap bodoh. Sebuah pitutur yang mengajak kita berhenti sejenak, menurunkan ego, dan membuka mata batin. Karena boleh jadi, yang selama ini kita sebut bodoh, justru menyimpan kebijaksanaan yang tak pernah diajarkan di bangku sekolah. Isi bagian 1. Makna dasar filosofi. Dalam pandangan Jawa, kata bodoh tidak selalu berarti tidak tahu apa-apa. Bodoh di sini sering dimaknai sebagai sederhana, lugu, tanpa kepentingan, dan tidak rumit oleh ambisi. Orang Jawa sejak dulu memahami satu hal penting. Pinter ora mesti wicaksana. Pintar belum tentu bijaksana. Banyak orang berilmu tinggi, namun hidupnya penuh kegelisahan. Banyak orang bergelar panjang, namun hatinya pendek. Sebaliknya, kita sering menjumpai orang-orang sederhana, tukang sapu, petani, pedagang kecil, buruh, yang hidupnya pas-pasan. Tetapi wajahnya damai, tidurnya nyenyak, dan hatinya ringan. Dari situlah filosofi ini lahir. Nguru saking pintere wong bodoh berarti belajar dari cara hidup orang sederhana yang tidak terjebak oleh kerumitan pikiran. Isi bagian 2, kritik terhadap pola belajar modern. Zaman sekarang, manusia terlalu sibuk mengoleksi teori, namun lupa menghayati kenyataan. Kita belajar tentang kebahagiaan, tapi lupa cara menikmati hidup. Kita belajar tentang kesuksesan, tapi lupa makna cukup. Dalam budaya Jawa, ilmu yang paling tinggi bukanlah yang paling rumit, melainkan yang paling membumi. Orang sederhana tidak membaca buku filsafat, tetapi hidupnya sudah menjadi filsafat itu sendiri. Ia tidak bisa menjelaskan makna sabar, tetapi setiap hari hidup dengan kesabaran. Ia tidak paham konsep syukur secara akademik, tetapi setiap rezeki sekecil apapun diterima dengan lapang dada. Itulah ilmu tanpa teori, ilmu yang lahir dari realitas. Isi bagian 3, contoh kehidupan nyata. Coba kita perhatikan, seorang penjual nasi di pinggir jalan, keuntungannya kecil, hujan kehujanan, panas kepanasan, namun ketika dagangannya habis, ia tersenyum. Ketika tidak habis, ia tetap pulang tanpa mengumpat hidup. Atau seorang petani desa, setiap hari bekerja dengan tanah, pasrah pada cuaca, pasrah pada musim. Ia tahu satu hal, ora kabeh bisa dikendaleni manungsa, tidak semua bisa dikendalikan manusia. Disitulah letak kepintaran mereka tidak sibuk melawan kenyataan, tetapi berdamai dengannya. Orang seperti ini sering kita sebut bodoh, karena tidak ambisius, karena tidak banyak bicara, karena tidak pamer pengetahuan. Padahal, mereka lulus dalam ujian paling sulit, ujian hidup. Isi bagian 4, nilai filosofis dalam kehidupan. Filosofi ini mengajarkan beberapa nilai utama. Pertama, andap asor, rendah hati, untuk mengakui bahwa kita tidak selalu paling tahu. Kedua, eling lan waspada, sadar bahwa kecerdasan sejati bukan soal seberapa banyak informasi, tetapi seberapa bijak kita menyikapi hidup. Ketiga, nerimo ing pandum, bukan berarti pasrah tanpa usaha, melainkan menerima hasil dengan ikhlas setelah berjuang. Orang sederhana seringkali lebih cepat bahagia karena pikirannya tidak penuh tuntutan. Ia tidak membandingkan hidupnya dengan orang lain. Ia hidup sesuai takarannya sendiri. Dan justru dari sanalah kita yang merasa pintar perlu belajar.
Isi bagian 5. Relevansi untuk zaman sekarang. Di era media sosial, semua orang berlomba terlihat pintar, namun sedikit yang benar-benar damai. Filosofi Nguru, saking pintere wong bodo, mengajak kita berhenti mengejar pengakuan dan mulai mengejar ketenangan, belajar dari mereka yang hidupnya sederhana, tidak penuh drama, tidak sibuk membuktikan apa-apa. Kadang, yang kita butuhkan bukan tambahan ilmu, tetapi pengurangan ego. Sedulur kabeh, filosofi Jawa selalu mengingatkan kita bahwa hidup bukan soal siapa yang paling tinggi, tetapi siapa yang paling selaras. Jika hari ini kita merasa lelah, merasa hidup terlalu rumit, mungkin bukan karena kurang pintar, tetapi karena kita lupa belajar dari orang-orang yang hidupnya sederhana. Nguru, saking pintere wong bodo, adalah ajakan untuk kembali membumi, menyederhanakan hati, dan menemukan kebijaksanaan di tempat yang sering kita remehkan. Mugi video narasi ini bisa dadi pangling-lingling, dudu kanggo ngurui, nanging kanggo ngelingak. Yen panjenengan kersa monggo, subscribe, like, lan bagikan, agar pitutur Jawa tetap hidup di zaman sekarang. Aku pamit, sugeng dalu, lan mugi tansah pinaringan tentrem.